Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EduTalks, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast tentang pengembangan diri, kehidupan sehari-hari, dan banyak sekali motivasi-motivasi yang ada di podcast kali ini. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa loh teman-teman. Dia itu seorang mahasiswa dan juga guru matematika gitu ya, dan juga sekaligus sebagai konselor. Kebayang dong gimana sibuknya ya beliau ini. Nah, tanpa berlama-lama kita akan mengenal lebih lanjut uh, tamu kita yang sangat luar biasa ini. Langsung saja, halo, selamat datang. Halo, Halo, Teh Najwa, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa nih? Kalau sekarang itu ya kesibukannya gitu ya, sesuai yang tadi udah diomongin, saya masih berkuliah dan juga sambil mengajar gitu. Oh ya, kalau boleh tahu kuliahnya di mana dan semester berapa? Untuk kuliahnya, saya ini kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari semester 2 gitu. Oh, semester 2 masih baru gitu ya. Iya, Nah, tapi sudah mengajar juga gitu ya? betul. Wah, Masya Allah. Coba boleh diceritakan dong, kok bisa gitu ya, semester 2 udah mengajar? Jadi tuh awalnya karena emang lagi kosong kan ya, ada jeda antara kelas 12 dan masuk ke semester 1 itu ada jeda kosong dan ditawarin sama guru kenalan. Kebetulan di deket rumah saya itu ada kayak sekolah swasta yang masih kecil lah Oh gitu. iya. Nah ditawarin katanya mau nggak, ya karena mikirnya emang lagi gak ada kerjaan juga gitu, terus merasa mampu ditawarkan tuh waktu itu menjadi guru matematika dan saya itu merasa oh bisa gitu, makanya saya mau. Oh iya. Wah, keren banget sekali ya teman-teman di semester 2 dan juga udah mengajar gitu ya. Nah, gimana sih rasanya gitu ya langsung terjun ke dunia nyata, sedangkan kan teman-teman lain masih dalam proses pembelajaran, sedangkan Teh Najwa itu udah menjadi double job gitu ya. Udah apa? Dalam tahap pendidikan dan juga sudah mengajar ke dunia nyatanya. Gimana sih ceritanya Teh? Kalau awalnya gitu ya, awalnya pasti shock juga, kaget karena itu tuh sebuah amanah yang sangat besar gitu menurut aku, karena gak semuanya bisa kan, apalagi pas baru terjun ke dunianya langsung gitu, merasa kita tuh ngerasa kecil gitu, karena kan guru-guru di sana itu udah senior, Oh iya udah benar. pada punya gelar gitu, gelar sebagai sarjana pendidikan, sedangkan aku ini baru masuk Oh gitu. iya benar. Jadi kayak berkecil hati gitu ya. Ya, Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk semangat gitu ya dalam mengajar. betul, justru jadi semangat sih gara-gara itu. Nah, karena merasa kayak aduh aku mah masih belajar gitu ya, kayak merasa insecure. Nah, ada pengalaman unik deh sih gitu selama mengajar. Ada, karena gini ya, kan aku tuh ngajar di tingkat SMP Oh gitu, dimana iya. tingkat SMP mungkin ngerasa aku tuh gak terlalu jauh, jadi kadang dianggap temen gitu. Kadang itu dari mereka itu ada yang nganggap santai, ada yang emang kayak nganggap temen, terus juga pernah dalam satu hari itu mereka emang bener-bener negosiasi ke aku kalau misalnya mereka tuh udah gak usah belajar kayak Oh gitu. iya benar. Di situ tuh lebih ke kayak ya Allah, ini aku harus kayak gimana gitu ngadepinnya. Paling gitu sih yang dari pengalaman yang agak membingungkan mungkin gitu. Nah, teman-teman, katanya Tanajo ini selain menjadi guru matematika, beliau juga sekaligus konselor gitu ya bagi murid-muridnya. Nah, kok bisa sih jadi konselor juga? Sebenarnya untuk jadi konselor itu nggak benar-benar jadi konselor, karena aku ini bidangnya bukan di situ ya, apalagi sekarang itu berkuliah kan di prodi pendidikan matematika, jadi masih menyeluruh gitu. Nah, kenapa bisa jadi konselor? Mungkin karena yang tadi aku udah sebutin, murid-murid aku tuh ngerasa aku kayak temennya, Oh iya jadi kadang benar. tuh eh, teteh mau curhat gitu. Nah, dari situ mereka curhat itu mungkin membuat sekolah tuh memberikan kepercayaan lebih sama aku, dimana mereka tuh dari pihak sekolahnya tuh kayak menjadikan aku juga sebagai guru konselor di sekolahan tersebut. Oke, Masya Allah gitu ya. Nah, biasanya mereka cerita tentang apa aja gitu kan? Sebenarnya banyak gitu ya cerita, ya kadang tentang keluarga, terus tentang pertemanan, bahkan kadang gitu dari mereka juga, namanya juga anak SMP gitu ya, kadang mereka cerita tentang lawan jenisnya Oh gitu. iya benar. Tapi dari situ tuh mereka, dengan mereka membuka diri itu membuat aku tuh seneng gitu, karena
kayak ngerasa deket dan ngerasa dipercaya gitu. Karena kayak aduh mereka percaya nih aku Iya. sebagai guru gitu. Nah, tantangan terbesarnya selama mengajar itu seperti apa tuh? Sebenarnya kalau tantangan terbesar itu menurut aku yang pertama ya karena dianggap teman jadi tantangan, karena kita jadi gak bisa untuk kalau kita marah kadang sama mereka juga ini mau bercanda gitu. Nah, kalau tantangan yang secara menyeluruh apalagi aku merupakan mahasiswa, pengajar dan juga konselor itu kadang sulit untuk memanage waktu. Kenapa? Karena dari jadwal ngajar sama jadwal sekolah aja kadang ada beberapa kan yang kayak bentrok gitu. Nah, terus untuk konselor itu kan mendengarkan cerita orang, sedangkan kadang ada di satu sisi kayak kita tuh sedang capek gitu Iya. untuk mendengarkan tuh kayak aduh tidak ada tenaga gitu. Nah, harapannya sih karena kan sudah tahu gitu ya bagaimana dunia kerja sebagai guru dan juga dunia perkuliahan gitu ya. Harapan untuk Teteh sendiri dan juga guru-guru yang berada di luar sana. Kalau untuk harapan dari aku, untuk diri aku sendiri, apalagi untuk diri aku gitu ya di masa depan yang akan menjadi guru juga, dan untuk guru-guru di luar sana, eh, harapan dari aku itu terus semangat, jangan pernah nyerah gitu sama sifat-sifat dari murid yang emang kadang bikin pusing gitu. Terus apalagi murid-murid sekarang itu kadang banyak maunya gitu. Nah, di sini yang aku ambil hikmahnya gitu, yang aku ambil hikmahnya dimana di saat aku menjadi konselor itu tuh kan aku mendengarkan curhat mereka, aku tuh juga jadi tahu kenapa mereka adalah satu atau dua murid yang kayak malas-malasan. Aku tuh jadi tahu oh ternyata dia tuh malas-malasan tuh karena lagi ada suatu problem gitu. Jadi menurut aku jangan cuma mengajarkan materi tapi kita juga harus mengajarkan dia cara untuk menjalani kehidupan gitu. Wah, keren sekali ya harapan-harapannya gitu ya. Semoga senantiasa menjadi pengingat bagi kita semua gitu ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah gitu ya. Kita sudah berada di penghujung acara ini gitu ya. Narasumber kita gitu ya, Teh Najwa sangat inspiratif gitu ya. Beliau ini seorang mahasiswa dan juga seorang pengajar. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya di usia muda kita bisa eh, menjadi guru dan juga bukan penghalang itu semua gitu ya. Nah, eh, alhamdulillah karena sudah selesai dan sesi tanya jawabnya, semoga kita semua mendapatkan manfaatnya dan semoga Teh Najwa juga gitu ya diberi kelancaran dalam kuliahnya dan murid-muridnya juga sangat baik gitu ya, tidak mempersulit. Terima kasih juga atas doanya dan terima kasih juga saya udah diundang ke podcast yang Masya Allah sekali ini gitu ya. Oke, jangan lupa ya ditonton sampai habis dan ini merupakan episode yang sangat inspiratif dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.